Kita akan menerangkan terkait syarat haji. Tadi sudah saya jelaskan bahwa syarat itu ialah setiap hal yang harus dipenuhi, harus kita penuhi sebelum pekerjaan itu dimulai. Berarti persiapannya yang wajib. Nah, syarat haji itu Bapak Ibu sekalian ada dua. Yang pertama syarat wajib haji. Syarat, nah coba kan dia wajib haji. Yang kedua ada sah, syarat sah haji. Syarat sah haji. Ini berbeda, keduanya berbeda. Tapi termasuk syarat, termasuk kriteria syarat. Artinya keduanya ini harus kita penuhi sebelum pelaksanaan haji. Gitu ya. Jadi kriterianya syarat harus terpenuhi sebelum pelaksanaan. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib itu ialah sesuatu hal yang harus kita penuhi sehingga setelah persyaratan itu terpenuhi muncul hukum wajib melaksanakan haji. Kalau sah, hanya sah saja, belum tentu wajib. Keduanya berkaitan antara wajib dan sah. Yang wajib harus sah, tapi yang sah belum tentu wajib. Nah, ada syarat wajib, ada syarat sah. Langsung supaya mudah dimengerti, kita akan menjelaskan yang pertama, syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu yang pertama, dalam artian haji itu hukumnya wajib jika yang pertama muslim. Sebelum pelaksanaan haji ya, sebelum pelaksanaan haji kriteria ini harus masuk. Apakah Anda muslim? Tidak. Tatkala Bapak Ibu sekalian muslim wajib untuk yang pertama. Ya. Kenapa haji hanya diwajibkan bagi muslim saja, tidak manusia? Atau dalam bahasa lain kepada mukallaf saja. Kita sebagai muslim disebutnya apa? Mukallaf. Orang yang tertaklif. Orang yang tertaklif itu kalau bahasa keren bahasa Indonesia nama orang yang bisa menjadi subjek hukum. Orang yang menjadi subjek hukum dari sebuah aturan. Contoh, Bapak punya sekolah sebagai pengajar di sekolah misalkan. Kemudian Bapak membuat aturan tata tertib. Siswa, siswi SMP sekian. Maka hukum ini, si tata tertib ini berlaku khusus untuk siswa. Siswa mana? SMP itu. Apakah berlaku tidak bagi orang luar? Ini mah siswa SMP sebelah? Tidak. Berlaku nggak untuk gurunya? Tidak. Ada aturan tersendiri terkait gurunya, beda lagi. Seperti itu. Nah, muslim itu ialah hal yang pertama harus terpenuhi sehingga orang tersebut bisa terkena kewajiban sebagai muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Disebut dengan bahasa agama nama taklif atau mukallaf. Nah, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa tatkala muslim berkewajiban untuk melaksanakan haji, lalu bagaimana non muslim? Wajib tidak melaksanakan ibadah haji? Tidak. Karena apa? Bukan mukallaf, bukan muslim. Pahamnya? Intinya, tatkala kita muslim maka kita wajib melaksanakan ibadah haji. Ini syarat wajib yang pertama. Yang kedua, syarat wajib itu ialah balik. Apa itu balik? Balik itu merupakan batasan setiap orang menjadi tertaklif, menjadi subjek hukum. Nah, muslim belum wajib haji sebelum ia balik. Anak kecil sebelum akil balik belum wajib melaksanakan ibadah haji. Tatkala ia melaksanakan haji pun berarti hajinya belum hukumnya wajib, sehingga setelah ia setelah ia berusia balik, kewajiban haji itu masih melekat kepada dirinya. Contoh,
saya berangkat haji, kebetulan membawa anak saya. Anak saya yang masih SD usia 10 tahun, belum balik. Berangkat ke sana. Di sana benar melaksanakan ritual haji sesuai dengan manasik, ikut manasik misalkan. Nah, sah tidak sah. Akan tetapi setelah ia SMP, setelah ia balik, maka tetap termasuk kriteria orang yang belum melaksanakan ibadah haji. Karena haji yang kemarin ia lakukan baru sebatas haji yang belum wajib, belum termasuk subjek hukum. Namun analogi tadi mah anak SMP, misalkan siswa SMP ini setiap hari Senin harus memakai batik ini, misalkan. Ada siswa di luar sekolah kita memakai baju batik pada hari yang sama Senin, apakah menjadi nilai? Tidak. Karena apa? Dan bukan siswa kita. Walaupun sama persis memakai batik tidak akan menjadi nilai. Tatkala ia tidak memakai batik pun tidak akan kita hukum karena bukan siswa kita. Ini pun sama. Anak kita melaksanakan umroh, melaksanakan haji, tapi dilaksanakan sebelum ia balik. Maka tatkala ia dewasa tetap dalam catatannya ia belum melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Jadi seluruh bahasa Sunda mah cacumpon kewajiban. Tatkala ia dewasa masih wajib. Tatkala ia meninggal sebelum melaksanakan haji atau umroh harus diwadahkan. Walaupun ia pernah melaksanakannya sewaktu kecil. Paham ya? Ini balik. Kita percepat. Yang ketiga ialah berakal. Berakal normal, akil. Jadi yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain itu yang ini, spesial nama akal. Kan manusia itu kemarin saya ceritakan ya, Allah itu menciptakan makhluk itu banyak kan, dari mulai jamadat kemarin dijelaskan ya, jamadat, kemudian hayawanat, kemudian nabatat, kemudian mai'at ya. Nah yang membedakan itu kita akil. Kita itu termasuk hewan, termasuk kriteria hayawanat, makhluk hidup. Makhluk hidup kita teh bersama malaikat, jin, setan, hewan, kucing, anjing, rengit dan sebagainya. Kita teh sama satu kriteria, satu jenis. Akan tetapi yang membedakan kita mah hayawanun natik. Kita mah hewan yang berakal, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Itu kan aset kita yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Allah menciptakan malaikat hanya memberi akal, tidak memberi syahwat, tidak memberi nafsu, tidak memberi tabiat, tidak. Sehingga malaikat tidak ada anu disebut malaikat anu soleh, malaikat anu bager, nggak ada. Karena apa? Malaikat mah pasti nurut karena tidak ada indikasi, tidak ada keinginan untuk ingkar dari perintah. Karena diciptakannya untuk nurut. Jika robot, kalau kita setting untuk mematuhi perintah kita pasti nurut. Disuruh apapun, dia tidak melihat apakah ini bahaya atau nabi mikir atau bakal mikir dulu. Mau kan kalau kita mikir dulu, jangan pak meserkeun uyah, mamah jangan masak uyah deh, mikir dulu. Lamun orang kali itu ayah buruh nanti, mah kumaha lamun tutup kan gitu. Ayah pertanyaan, cukup bertanya. Lamun tutup kerenangan warung anu muka tuh, kumaha lamun jauh warung anu muka teh, kan kita berpikir. Orang depannya perintah mah pamulikeun uyah. Kalau malaikat Allah ciptakan untuk mengerjakan satu hal, maka langsung dia kerjakan udah. Dari mulai dia diciptakan sampai yaumul kiamah, sampai hari akhir tetap dia melaksanakan itu. Ada yang malaikat yang diciptakan untuk tawaf di Baitul Ma'mur, dari mulai dia diciptakan sampai nanti kiamat tetap melaksanakan tawaf, tidak berhenti. Ya Allah, abdi teh cangkeul atos laku tawaf, tapi itu 1000 tahun nih tawaf teras, istirahat setahun terus tidak berhenti, seperti robot. Jadi tidak ada malaikat anu soleh nu bager, enggak. Karena malaikat memang diciptakan untuk itu. Satu. Yang kedua, hewan. Hewan itu tidak diberikan akal, tidak diberikan nafsu, tidak diberikan syahwat, tapi diberikan tabiat. Hanya diberikan tabiat oleh Allah teh. Hewan galak karena tabiatnya, hewan baik karena tabiatnya. Makanya misalkan kita punya hewan, kusabab urang mah
setiap hari memberi makan si kucing itu baik ka urang teh nutun-nutun. Tatkala kita punya hewan tara dikasih makan kadang-kadang ditajong urang galak, si kucing teh baru melihat wajah kita langsung lari. Karena apa? Tabiatnya gitu. Jadi bukan karena dia berpikir oh ima bager dengan urang ah deketan, oh ima galak ah jauhan, bukan karena berpikir tapi karena tabiat. Jin bagaimana? Sebelum jin ada setannya, ada syahwat, ada nafsu. Kalau setan itu hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal, dia tidak berpikir, nafsu. Jadi pokoknya mah saya mah lamun itu berem, saya mah rek sabalikna tidak berem gitu. Jadi selalu mengambil berposisi di tempat yang bertolak belakang dengan kebenaran. Mun malaikat mah tadi selalu nurut, setan mah selalu ingkar, selalu membangkang. Itu setan. Ya, diberikan nafsu. Ada jin, kalau jin mah syahwat. Diberikan syahwat. Artinya syahwat teh keinginan, ambisi anu tidak terbatas. Maka jin masuk aneh-aneh. Kelakuan teh aneh-aneh karena diberikan nanti syahwat. Nah, dari banyak makhluk itu ada makhluk dari golongan hayawanat yang namanya manusia yang memiliki keseluruhannya, diberikan akal, diberikan nafsu, diberikan syahwat, diberikan tabiat. Ada di manusia, di kita, di borok yang ada di malaikat kita punya, yang ada di jin kita punya, yang ada di setan kita punya, yang ada di hewan kita punya, semuanya ada di kita. Makanya kita itu punya sisi simpati, sisi positif, sok karunyaan, diparentah sok hoyong nurut, tapi ada kalanya hayang membangkang, hayang mendebat, itu manusia kan. Kemudian aya nafsu, aya syahwat, ambisi. Pernah tidak mendengar jin, setan atau malaikat atau hewan yang ingin pintar? Tidak ada. Yang ingin jadi anggota DPRD? Tidak ada. Presiden tidak punya ambisi. Makan pun pada saat itu, yang penting pada saat itu selesai. Dia tidak berpikir nanti sore saya makan apa. Kalau manusia dikasih makan, iya jang sore nah, iya jang isuk nah, menabung ini buat tahun depan, ditabung. Hewan, jin, setan, apalagi malaikat tidak ada bahasa demikian. Yang kita sebut rakus ya monyet, kita kasih pisang. Apakah dia berpikir untuk menyimpan untuk besok? Enggak. Yang penting kenyang pada saat itu, puasa kenyang-kenyang. Sudah kenyang, udah ngeleor. Ular saja, ular yang kita sebut rakus bisa memakan hewan gede padahal dirinya kecil. Yang penting kenyang pada saat itu, tidak berpikir untuk ditabung. Buat nanti lagi pas saya lapar supaya saya tidak susah-susah lagi cari makan, enggak kan? Hanya manusia. Itulah keunggulan manusia. Makanya Allah memberikan mandat mengurus bumi ini kepada manusia, karena manusia dianugerahkan berbagai macam keunggulan yang telah Allah berikan kepada makhluk yang lain. Itu luar biasa. Nah, salah satunya ini akal. Ya, jadi orang yang berakal artinya berakal normal. Intinya ini yang ketiga, harus berakal normal. Kalau muslim balik kemudian akalnya sehat, akalnya normal, maka wajib melaksanakan ibadah haji.